statif sama klem. Oke, ini gelas ukur. Ini namanya botol semprot. Ini labu Lumayan. Ini corong. Yang harus kamu lakukan pertama adalah mencuci semua alat yang akan digunakan. Hati-hati, mungkin ada bahan yang ditaruh di wadah seperti ini, dikasih label, jangan sampai terbuang dan dicuci. Ya, kalau di wadah seperti ini kan pasti bahan. Khawatirnya ada bahan yang ditaruh di seperti ini. Biasanya amilu, elektrolisis. Ya, pertama yang kamu lakukan setelah mencuci semua, burat juga termasuk yang dicuci. Tapi cara mencucinya bukan di angkat-angkat, ditenteng-tenteng di bawah ke wastafel, bukan. Dia masih dalam posisi seperti ini. Ya, kamu kucurkan aja air dari botol semprotnya. Ya, ini terbuka ya, posisi terbuka. Jadi kamu sekalian tahu kapan arah terbuka, kapan arah tutup. Ya, setelah itu dibilas dengan apa yang ada di buret kemarin saya bilang harus naruh apa? Asamnya. Ya, asamnya kamu tuangkan. Tidak harus dari apa kemarin? Tidak harus dari 0. Sesampainya kamu kelihatannya sampai angka berapa? Ya, saya kayak nyampainya juga nggak sampai 0 ini. Saya hanya sampai 10. Oke. Setelah dibilas dengan air, dibilas dengan HCl sedikit, baru dituangkan sampai secukupnya kamu terlihat. Ya, kemudian ambil HCl-nya sesuai dengan data yang diminta. Nanti datanya ada di petunjuk yang ada di atas meja kamu. Hati-hati, lihat harus ngambilnya berapa. Belum tentu sekarang besok 25, jadi jangan dihafal. Ya, kalau sudah, ambil NaOH-nya yang akan dititrasi banyak 25 ml. Oke, kalau mau melihat skalanya, jangan diangkat ini, dijajarkan dengan mata kamu, jangan. Ini biarkan di bawah, kamunya yang nunduk. Ya. Oke. Jangan paralelsnya, jangan miring ya, jajar. Kemudian kamu tuangkan ke wadah di tempat kamu akan menitrasi. Biar kamu gak repot, langsung aja ambil 3 kali. Ya, sudah. Kalau sudah, ini awalnya 9, berarti volume awalnya 9. Kemudian ketika mau dititrasi baru kamu teteskan BTB-nya atau indikator yang besok akan dikasih. Karena ini dia bawahnya basah, maka warnanya jadi biru nantinya ya, biru ke kuning. 3 sampai 5. Kalau 3 semua, kalau 5 semua ya. Jangan bikin variasi. Jangan 3, 4, 5 mencoba, jangan ya. Harus sama perlakuannya. Ya, kamu aduk. Goyangkan saja. Oke, setelah itu apa dulu? Tetesnya taruh di bawahnya untuk melihat perubahan warna. Silahkan mulai titrasi. Karena ini titrasi awal, maka silahkan buka setetes demi setetes. Kamu bisa latihan sebelumnya, sebelum pakai HCl dengan pakai air. Ya, tadi kan sebelumnya nyuci pakai air ya. Kamu coba dulu. Netesinnya, muter-puterannya arah kemana biar kamu ngerasain. Ini masih biru ya. Nanti indikatornya, trayek pH-nya, sama perubahan warnanya tidak perlu dihafal. Ada di petunjuknya. Yang jelas, trayek pH yang di sebelah kiri itu menunjukkan sifat asam. Yang di sebelah kanan itu basah. Jadi warnanya kuning sampai biru. Biru berarti basah, kuning berarti asam. Ini berarti kalau ditetes sampai mendapat titik ekuivalen, maka warnanya dari biru menjadi kuning.
hijauan, berarti belum tambahkan lagi. Kalau misalnya kamu ragu ya, kalau kamu ragu catat aja dulu. Ini udah 28 lebih 28 pas ya. Catat aja dulu ya di kertas burung yang dikasih, terus kamu tambahkan ternyata tumis setetes, jangan langsung luncur. Kamu aduk lagi, kalau belum tambahin lagi hijau ya. Hijauan ya. Kalau kamu ragu, setiap kamu ragu catat aja dulu. Tapi nanti kalau mau dipakai datanya coret aja. Hijauan ya. Bongkar ya kayak gini udah tuh ini ragu, kamu catat aja. Masih ada hijau, tapi kamu catat aja ini ternyata 30. Berarti tadi 9 ke 30 udah kepake. Oke, kita ini lagi sedadas aja. Tetes itu 0,05 ya. Anggap ini kuning ya. Ya. Udah ya. Udah kuning ya. Kuningnya malah tadi harusnya. Saya tambahin lagi dulu. Ya. Kalau udah, hasil percobaannya jangan dibuang. Ini sebagai standar untuk percobaan kedua. Sampai 3 kali kamu mengerjakan, udah selesai kamu langsung bikin laporan. Ketika pengawas belum bilang boleh dicuci, jangan diapa-apain dulu. Taruh aja di atas meja. Nah, karena ini kan udah ketahuan nih. Jadi saya awalnya 9, terakhirnya 30, kepake 21. Berarti nanti percobaan kedua, jangan lupa sebelum praktek baru ditambahin PTB-nya, indikatornya. Jadi kalau pas awal ngambil dulu aja, jangan ditambahin indikatornya. Ketika mau mulai baru tambahin indikator. Nah, kalau yang kedua karena udah tahu selisihnya tadi 21, itu boleh dari awal bukanya gede kerannya. Nggak harus setetes demi setetes. Sampai 15 boleh kamu cepetin. Nanti setelah 15 pelan-pelan. Khawatirnya bablas. Jadi itu cara cepat mengerjakan. Sebenarnya ini akan merasa mudah kalau kamu nggak panik. Ya, tenang aja, nyantai aja. Anggap aja ini kayak lagi main masak-masakan, apalah, jangan terlalu tegang kayak bayangin benar-benar praktek kayak gimana gitu. Yang penting tahapannya tadi jangan lupa cuci awal, walaupun kamu nanti masukin gelombang kedua. Karena nanti penilaian itu awal sama akhir harus dicuci. Dan kalau salah satu nggak dikerjakan itu -1. Awal nggak dicuci -1, akhir nggak dicuci -1 juga. Karena total penilaiannya 10. Dan oke, udah ya. Literasi cukup. Ada yang mau ditanya dulu? Ini kuningnya bagus. Jadi nanti kalau kamu diamin 5 menit, jadi setelah praktek sebelum yang kedua kamu diamin dulu sekitar 3 menitan, udah berubah warna, udah jadi hijau, itu berarti benar. Tapi kalau misalnya jadi hijau itu berarti kurang, tambahin lagi aja. Kalau ternyata ditambah setetes jadi kuning, itu nambahnya berarti setetes itu 0,05 gitu. Oke. Awalnya berarti seberapa aja boleh, Bu? Boleh, nyampainya kamu ngeliat. Ya. Tapi usahakan kalau memang bisa terlihat ya, ini kan ada susah. Khawatirnya bukan saya pengawasnya, kalau sama saya sih nggak apa-apa nyampainya.
Kamu turunin aja biar kamu kelihatan nolnya. Kan pasti kelihatan nolnya. Nanti kalau udah mau mulai baru kamu naikin. Tidak ada tugasnya. Ngurangin nilai nggak Bu? Enggak. Apa? Cobaan gua Kalau kita bilang lanjut misalnya kan kepake tadi 20-an. 2 kali 20 kan 40 terlalu mepet ke 50. Khawatirnya bablas kamu tambahin aja dulu. Ya. Ya, Mas, Tahu itu. berapa? Main bentar. Main aja. Jelas? Ada lagi? Bu, itu udah pasti Bu, kalau filtrasi 1 sama filtrasi 2 itu pasti sama. Sama, harusnya mendekati sama ya, lebih kurang 0,1. Kalau lebih dari itu biasanya berarti ada faktor lain, apakah ada nyisinya nggak bersih. Biasanya kalau misalnya awalnya sedikit, belakang-belakangan jadi banyak, itu berarti isiannya yang nggak bersih. Mungkin di awal dia udah kepake dari teman kamu yang sebelumnya, jadi perubahan warnanya cepat. Makanya saya bilang kalaupun kamu nanti di gelombang kedua ataupun gelombang ketiga tetap harus cuci dulu. Ya, khawatirnya teman kamu kelihatannya kayak bersih gitu dulu, ternyata cuma dibuang doang ininya, bahannya. Ya, udah, jelas. Nanti cara perhitungan sama bikin apa hitungannya saya terangin di kelas pakai PowerPoint setelah lewat aja. Jadi catatan yang praktek jangan kececer di mana-mana. Bu, ini udah yang- siap jelas. Bu, kan ibu bilang asam selalu di atas Bu. Iya. Kalau misalnya kita kasih asam oleh basi gimana dong Bu? Kan gini, titrasi asam oleh basa, judul boleh begitu, tapi tetap ini ditaruhnya asam. Maksudnya kan titrasi asam oleh basa, basanya di atas. Iya. Tetap kamu taruh di sini adalah asam. Jadi kayak 2 kali gitu Bang. Enggak, lagi balik. Semuanya asam. Tetap naruh di sininya adalah asam. Kalau titrasi asam oleh basa, berarti kan harusnya basanya yang diketahui, Iya. asamnya yang tidak diketahui. Gak masalah. Judulnya tetap asam oleh basa, tapi naruhnya di sini tetap asam. Kenapa? Karena kalau asam oleh basa kan berarti basanya udah diketahui itu konsentrasinya, berarti yang di bawah ini NaOH-nya udah ketahuan konsentrasinya misalnya 0,1. Yang mau ketahuan HCl-nya, tapi kan nanti volumenya udah ketahuan dari volume terpakai di rata-rata. 3 kali praktek di rata-rata. Kan dijelasin. Baru kunci yang air putih dihabisin dulu, baru dibilas sama air sama HCl-nya. Nggak usah terlalu banyak, tapi kena aja. Ya, nggak apa-apa. Apanya? Si HCl-nya kalau mau apa? Nah, habis air putih, air biasa, air aquarius kan air aquarius. Kenapa air aquarius? Dia nggak bereaksi dengan yang ini, makanya aman kamu. Ya kalau dibilas, enggak apa-apa. Kita baru dibilas kalau kamu yakin biasanya 2 kali threadnya, baru kamu pasang seperti ini buat dipakai. Oh, kalau udah selesai bisa balikin lagi aja. Semua nyampe kan? Lebih baik kalau dari nol, karena nanti kalau misalnya nggak dari nol, khawatirnya kalau pas dapetnya 25 habis ini. Kalau tiba-tiba kamu lupa nambahin lagi, pasti kan nambahin lagi pas percobaan kedua. Oke, berarti selesai. Tidak ada pertanyaan? Ya. Ya, silakan dimatiin dulu itunya.